Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ngopi bareng, ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai yang telah hadir di studio. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai episode keempat. Dan alhamdulillah jamaah kita saat ini sudah kumpul semua, sudah siap semua, termasuk ada jamaah yang baru, ibu-ibu. Apa kabar juga ibu-ibu? Baik semua, sehat ya? Dan Pak, ada jamaah yang baru, Pak Haji Latif dari Bima. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, baru tiba tadi ya? Alhamdulillah. Naik apa, Pak? Oke. Kapal capung. Jamaah Nahdiyah di studio. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mendoakan untuk kondisi negara kita yang saat ini mungkin sudah kita semua sama-sama tahu bahwa saat ini sedang ada kondisi yang kurang bagus. Kita doakan semoga semua pemimpin kita dan semua pihak-pihak yang berkepentingan semua bisa meredam semua permasalahan-permasalahan sehingga negara kita menjadi tenang kembali, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa An-Nahdiyah dan jamaah di studio, kita sudah bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Asmuni Al-Haitami, NK, pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Saya sapa dulu Bapak narasumber kita. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Oke. Pemirsa, kita langsung saja pada kajian kita yang mana di minggu lalu kita masih membahas seputar sholat, dan kali ini juga masih membahas seputar sholat. Insya Allah, karena memang sholat ini selain penting, juga pembahasannya memang cukup panjang. Insya Allah dengan kita mengikutnya dengan penuh hikmah, insya Allah kita semua dapat menimba ilmunya secara bermanfaat. Insya Allah. Bisa kita mulai Pak Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu ma qabla ayakhtuwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Para jamaah sekalian, jamaah acara ngopi, ngobrol seputar agama sambil ngopi, daripada kita ngobrol gosip, ya, yang jelas itu adalah dilarang dan berdosa. Tapi alangkah indahnya kita sambil santai, sambil ngopi, ya kan, sambil ngeteh, kita berbicara hal-hal yang bermanfaat, yang berkaitan dengan agama. Insya Allah ini bukan hanya bernilai ibadah, artinya berpahala kalau kita ikhlas, tapi juga insya Allah kita akan menambah ilmu kita. Amin ya Rabbal. Amin. Sebagaimana pernah saya jelaskan pertemuan awal bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Faridatun, sangat wajib.
bahkan lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ya, wajib. Tapi menuntut ilmu tentang sholat lebih wajib. Sholat tidak sah tanpa ilmu. Puasa tidak sah tanpa ilmu. Haji tidak sah tanpa ilmu. Baca Quran rusak, bukan dapat pahala, dapat dosa tanpa ilmu. Itulah. Jadi kedudukan ilmu luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan, Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas sama. Cara ibadahnya juga tidak sama. Yang berilmu dengan yang iya, cara berbicaranya, ya kan? Cara adabnya, cara bergaulnya, semua berbeda, ya, berbeda. Orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, berkumpul-kumpul, bikin halaqah, yaitu untuk berbicara tentang seputar ilmu agama yang merupakan memang untuk bekal kita, ya, sehari-hari agar ibadah kita ini lebih baik, ya, kepada Allah Subhanahu. Tadi dalam hadis saya bacakan di mukadimah, manin taqala liya ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayaqtua. Barang siapa yang meninggalkan tempat duduknya, ya di rumah berarti dari rumah, ya. Kalau di kantor berarti dari kantor. Kalau di pos dari pos, dia tinggalkan tempat duduknya. Dia berangkat ke majelis ilmu, ke majelis salim, ya. Untuk ngapain? Liya ta'allama ilman, untuk menuntut min ulum syariah, yaitu adalah ilmu yang berasal dari Allah, ya. Ilmu yang diridai oleh, karena ada ilmu juga yang hukumnya haram, seperti ilmu hitam, ya kan? Ilmu santet itu haram, ilmu copet, ya. Ilmu apalagi ilmu tuyul. Nah, tipu-tipu. Iya, ilmu tipu-tipu itu yang begitu haram dipelajari, ya. Jadi manin taqala liya ta'allama ilman, barang siapa yang meninggalkan tempat duduknya untuk menuntut ilmu, ya, maka ghufira lahu, akan diampuni baginya dosa-dosanya qabla ayatua, sebelum dia melangkah. Subhanallah. Belum melangkah saja Allah sudah hampura. Allah sudah reda. Allah, satu langkah, satu dosa dihapuskan. 2 langkah, 2 dosa dihapuskan. Terus jadi semakin jauh tempat yang kita tuju, tempat kita menuntut ilmu, semakin banyak dosa yang dirontokkan dan semakin banyak pahala yang diberikan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian sebagai pengantar. Pemirsa An-Nahdiyah dan jamaah di studio, demikian tadi kata pengantar dari Pak Kiai dan sebagai narasumber kita. Sebagaimana biasa, seperti biasa kita mulai diskusi forum dengan membuka sesi tanya jawab, ya. Oke, yang pertama, penanya pertama, silakan. Oh, Pak Ade, ya. Silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di dalam seputar sholat ini, bolehkah membaca Fatihah di dalam hati? Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Fatihah di dalam hati gitu ya. Saat sholat, iya. Jadi begini, di dalam sholat itu ada 3 macam rukun. Ini harus tahu, karena sholat itu ibadah sehari-hari, ya Bu Ade, Bu Nahrawi. Nah, dan sholat itu 5 waktu itu hukumnya fardu ain, ya kan? Kewajiban setiap si pribadi muslim dan muslimah. Dan nanti amalan yang paling pertama kali dihisab di akhirat diperiksa adalah ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Jadi di dalam sholat itu rukun itu ada 3 macam. Ada namanya rukun kolbi, hati. Nah, ada lagi namanya rukun qauli, ya, itu rukun berupa ucap yang harus diucapkan. Yang namanya rukun harus dikerjakan. Ada yang dikerjakan dengan hati, namanya rukun qalbi, hati, qalbun.
Ada yang dikerjakan dengan lisan, namanya rukun kauli. Ada yang harus dikerjakan dengan perbuatan, namanya ruknul fi'li, yaitu rukun fi'li, rukun perbuatan. Itu. Iya. Misalnya contohnya, kalau rukun qalbi itu misalnya niat. Jadi niat itu dalam hati, bukan lisan. Kalau lisan itu kayak usul, itu hanya pengantar. Imam Syafi'i menyusun redaksi niat itu, walaupun itu tidak ada di zaman Rasulullah, tapi Imam Syafi'i sengaja menuntun itu. Satu, untuk pendidikan, pelajaran. Karena kalau kita ngajarin anak kita yang masih kecil, coba yuk niat, dia pasti akan bertanya, niatnya gimana? Karena harus ada redaksinya. Maka Imam Syafi'i menyusun yang namanya usoli itu, ya kan? Usoli fardhol maghribi salat rakatain mustaqbilal qiblati adaan nilai. Itu namanya, kalau itu namanya lafaz niat. Jadi tidak usoli pun tidak apa-apa. Karena itu kan di luar sholat, ya. Tidak apa-apa, ya. Jadi itu hanya memperkuat niat, untuk menghantarkan niat. Jadi niat itu pada hakikatnya di dalam hati. Ya, patan wi biqalbik, niatlah dengan hatimu. Jadi walaupun usoli 10 kali, tapi tidak niat di dalam hati, di saat takbiratul ihram tidak niat, itu tidak sah. Paham ya? Tidak sah, karena niat itu harus dengan hati, bukan dengan lisan. Paham ya? Nah, jadi niat itu amalannya amalan apa? Hati. Dan niat itu rukun. Niat itu rukun yang pertama kali di dalam sholat itu niat. Dan niat ini dengan hati, gitu kan? Paham nggak ya? Jadi prakteknya kita usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adan lillahi Allah, seperti ini ya, bukan begini. Nah, ya, apalagi begini, bukan. Itu namanya lebay. Jadi yang benar Allah madhab kiblat. Nah, ini bagus kiblat. Allahu Akbar. Nah, di saat Allahu Akbar ini di tengah-tengah takbir, niatlah di dalam hati bahwa saya sholat subuh 2 rakaat madhab kiblat, karena niat itu kan hanya beberapa detik, asal terlintas saja sudah selesai niat itu. Tidak harus diterjemahkan, sajaku sholat subuh 2 rakaat madhab kiblat karena Allah. Ya. Kelamaan malah ingat segala penggorengan. Ya. Ibu Narawi ingat gorengan. Iya, ingat nyuci piring dia. Ya, jadi nggak usah susah-susah. Jadi kita saat kita takbiratul ihram, terlintas di hati kita, kan sadar bahwa kita mau sholat subuh. Kita membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi semua kecil. Kalau udah sholat tuh jangan ingat apa-apa, ingat Allah saja, karena semuanya udah kecil, yang besar cuman Allah. Paham ya? Yang kedua ada namanya rukun fi'li. Rukun perbuatan. Misalnya berdiri. Ya harus berdiri. Karena berdiri ini ya harus berdiri, kecuali sakit boleh duduk. Betul nggak ya? Kan ini rukun, harus berdiri, perbuatan. Nah, kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Allahu Akbar, kan? Sholat duduk boleh kan? Allahu Akbar, ruku. Samallahu liman hamidah, i'tidal. Gitu kan? Mau berdiri juga boleh ya, kalau bisa. Ini kan ceritanya sakit, pinggangnya sakit. Kalau sujud ya agak bungkuk lagi sedikit. Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, gitu kan? Ya, dan seterusnya. Nggak bisa baring, mending kita menghadap kiblat. Nggak bisa juga dengan isyarat mata yang bergerak-gerak. Nggak bisa juga sholatin. Sholatlah sebelum disolat. Iya. Tuh. Itu namanya rukun pilih perbuatan. Ya berdiri kan rukun sholat, berdiri bagi yang mampu. Ya berdiri. Itu enggak? Terus apa lagi rukun ini ya? Ruku ya. Ini harus ruku dengan benar. Jadi ruku yang benar ini, pala dengan punggung harus rata. Jadi kalau ditaruhin papan nggak jatuh. Jadi bukan begini. Ini orang sakit pinggang. Jadi harus begini. Ini tangan didengkul, jangan tangan di betis, itu menambah balap lari. Ya benar ya? Iya, kan ada orang sholat ruku megang betis bukan makin dengkul. Iya. Jangan itu ya. Itu ya ruku ya dengan benar. Bacaannya kan sunnah. Bacaan mah sunnah hayat namanya. Terus apa? I'tidal ya kan? I'tidal ya tegak lurus. Allahu liman hamidah. Nah, boleh begini? Boleh begini. Yang penting jangan bergerak, ya.
Kalau takut bergerak udah begini aja. Oh takut nggak, kalau misalnya saya biasa begini nggak apa-apa. Asal jangan begini. Ini namanya tidak tuman nina. Karena Imam Syafi'i itu ruku dengan tumak nina, itidal dengan sujud dengan tumak nina, dan seterusnya. Jadi tumak nina termasuk bagian dari rukun. Apa tumak nina? Tenang sejenak, ya kan? Makanya kan disuruh baca Subhana rabbiyal a'la 3 kali, Subhana rabbiyal azim 3 kali. Itu supaya tumak nina. Ya dah? Nah, itu. Duduk di antara 2 sujud, itu juga rukun. Rukunnya rukun fi'li. Paham ya? Nah, jadi harus benar, namanya rukun harus benar. Sujud harus benar. Sujud itu anggotanya ada 7. 1 jidat, ngerti jidat ya? Maka nggak boleh nih sholat begini nih. Ini kalau begini mah pergi kondangan, ngelancong. Ya kalau sholat begini harus ini. Sama ibu-ibu juga. Hati-hati kalau pakai mukna. Tapi rambutnya mending jangan kelihatan. Ya karena rambut aurat, paham ya? Ini jadi jidat harus nempel di tempat sujud. Yang kedua 2 tapak tangan. Berarti udah berapa tuh? 3. Ini harus nempel. Nggak boleh nempel di mukna, nggak sah. Sujud nempel di mukna tidak sah. Nggak boleh, nggak sah. Nih harus nempel nih. Nempelnya di tempat kita sujud. Mau apa saja. Sujud, mau sajadah, mau karpet, mau apa saja ya. Jadi kalau ibu sholat atau Pak Haji yang pakai sorban begitu, kemudian nempelnya sini, ini nggak sah. Karena ini bagian dari badan. Mukna juga bagian dari badan. Paham ya? Halo? Nah, kirain tidur. Nah, jadi kalau sholat hati-hati mukna, jangan di atas mukna ya. Jadi ini harus di lantai. 3. Terus yang masih berapa? Nih. Ini harus nepak. Jangan berangkang balap lari. Nah, udah berapa tuh? 5. Ditambah lagi sama jari kaki. Nih Bu, jari kaki harus begini tuh, ya. Jangan begini, nggak sah. Kalau jadi nih perut jari kaki kita harus nepak ke lantai di saat berapa tuh? 7. Makanya dia nanya, bagaimana sholat pakai masker? Ya sah. Nah kecuali pakainya begini, tidak sah. Biar orang nonton. Nggak sah. Karena yang nempel ke tempat sujud itu jidat, bukan hidung, bukan mulut. Ya sah-sah saja. Paham ya? Nah, itu. Kalau bicara masalah sujud ya, karena ini tidak menghalangi. Nah, ya. Lagi kan kita sholat pakai masker bukan karena darurat ya. Kalau normal ngapain? Betul nggak? Iya, itulah ya. Apalagi sekarang semakin meningkatkan angkanya. Nah, terus yang ketiga rukun qauli, Pak Ade. Ini muda terus, manggil Ade terus, muda terus nih. Kapan tuanya ini? Waduh. Ade. Istrinya senyum-senyum aja dia. Biar kagak tegang. Jadi ada juga namanya rukun qauli. Rukun berupa ucapan verbal. Ya harus diucapkan. Ya benar nggak? Kalau perbuatan ya harus dengan perbuatan dengan benar. Kalau hati harus dengan hati. Kalau rukun qauli ya harus diucapkan dengan benar. Tadi nanyanya apa sih? Fatihah ya? Iya, Fatihah dalam hati. Baca Fatihah kok dalam hati? Boleh enggak tuh? Ya tidak sah karena Fatihah itu rukun qauli, harus diucapkan. Minim kalau sholat sendiri minimal kedengeran telinga sendiri kita sendiri. Tapi kalau ngimamin begitu timpah dari belakang. Ya kalau nggak ada suaranya. Ya terutama sholat maghrib isya subuh kan harus jahar. Ya, kalau sholat sir sih seperti zuhur sama asar nggak ada masalah, memang nggak dianjurkan. Yang penting takbirnya, intiqolnya harus keras. Tapi kalau sholat jahar ngimamin nggak ada suaranya gimana ceritanya? Iya. Imam kok silent. Nah, ya kalau di Fatihah itu harus diucapkan. Kalau sendiri minimal kedengaran sendiri. Kalau perempuan berjamaah ya minimal kedengaran untuk sekitar dia aja. Jangan kegawakan pakai speaker. Terlalu banyak yang nonton dan dengerin. Bukan sholat. Ya. Karena aurat. Jadi kalau laki-laki itu emang kalau berjamaah dizaharkan. Jadi kalau baca di
dalam hati tidak sah, nggak cukup itu. Jadi baca Fatihah harus bersuara. Walaupun kita makmum, ya minimal kedengaran dengan diri kita sendiri. Karena dalam Imam Syafi'i itu, walaupun makmum wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Kalau kecuali imam yang lain ya. Kecuali masbuk, ngerti masbuk? Ya ketinggalan. Jamaah ketinggalan. Iya, jamaah udah selesai, imam udah selesai baca Fatihah. Tinggal baca surah pun sudah selesai. Ya udah, kita baca Fatihah dapat 2 ayat ya sudah. Imam ruku ya ruku, jangan bandel. Karena makmum wajib ngikuti enggak baca bala Fatihah, mending bener kagak. Udah baca orang masbuk itu Fatihahnya dijamin oleh imam. Makanya imamnya Fatihahnya udah bener. Ya kan ya? Iya, begitu. Karena Imam Syafi'i begini, walaupun gak sempat baca Fatihah bagi yang masbuk ketinggalan nih jamaah, yang penting bisa ruku bareng imam. Imam ruku, kita ruku. Nah, kita bisa ruku dengan sempurna bersama imam, udah dapat rakaat. Dapat rakaat, nggak usah nambah lagi. Paham, Jenderal? Jangan main tembak-tembak aja, Jenderal. Capung udah tembak. Hebat ya. Polisi ngaji mantep ya. Diangkat derajatnya ntar. Ya. Nanti jadi polisi imam. Nanti kalau Bang jadi penjara bebasin. Keluarin. Di penjara sama janda dia mah. Cukup kali itu. Iya. Udah ya. Jadi itu Fatihah itu termasuk rukun qauli. Takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Jadi harus bersuara, nggak boleh takbiratul ihram nggak ada suaranya. Allahu Akbar. Kalau nggak bersuara nggak sah. Ya. Tayat akhir rukun qauli. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersuara. Ini enggak rapat aja mulut. Dalam hati nggak boleh. Karena rukunnya rukun rukun yang harus ucapkan. Paham Adek? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai yang telah menjelaskan pertanyaan dari Pak Ade yang menanyakan soal membaca Fatihah dalam hati. Jadi hukum membaca Fatihah itu berarti memang harus diucapkan ya Pak Ade ya, tidak bisa dalam hati. Iya. Minimal kita sendiri dengar. Minimal kita sendiri mendengar. Mending ada getaran ini bibir ya. Iya. Baik jamaah An-Nahdiyah di studio dan pemirsa dimanapun berada, kita langsung saja kepada penanya yang kedua. Silakan yang Pak Haji. Silakan Pak Haji. Dipersilakan. Ada jemaah kita jauh-jauh nih ya. Dari Bima, dari Tasik. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Kiai, gimana hukum sholat 5 waktu tanpa dikumandangkannya azan? Mohon penjelasannya. Kenapa tuh nggak ada azan ya? Bang Jai kemana? Itu dia ada kali. Azan itu bahasa Arab ya, artinya al-i'lam, ngasih tahu, ya, ngasih kabar bahwa sudah masuk waktu. Makanya azan itu Bang Jai harus awal waktu. Tapi jangan keduluan, bulan waktu udah azan, ditabuin petasan ntar, nggak boleh. Bulan waktu kau udah azan, azan itu awal waktu. Tujuannya apa? Untuk ngasih waktu. Waksi tahu jamaah umat kaum muslimin yang ada di sekitar bahwa sudah masuk waktu sholat gitu ya. Kalau sholatnya sih sah karena sholat punya hukum sendiri, azan punya hukum sendiri gitu. Sholat asal memenuhi syarat dan rukun sah-sah saja gitu, asal udah masuk waktu. Yang jadi masalah gara-gara nggak ada azan, orang banyak nggak sholat, nggak ada azan zuhur, nggak tahunya udah asar. Siapa yang paling berdosa itu? Muadzin. Bang Jai. Yang paling berdosa kalau masjid ya DKM, pengurus. Pengurus dalam arti kan kolektif ya.
Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Wakil. Nah, ada wakil. Iya. Wakil kena tuh ya, wakil tuh. Iya, kalau nggak ada azan karena nggak ada musola, nggak ada masjid dalam satu kampung, ya tokonya kenapa nggak bikin musola? Kenapa nggak bikin masjid walaupun sederhana? Bikin sholat berjamaah, kumandangkan azan, ya kan ya? Karena azan itu syiar. Ingat, kampung yang tidak ada suara azan akan dikuasai oleh setan. Paham itu? Ya. Jadi kampung yang tidak ada suara azan, tidak ada musola, tidak ada masjid, tidak ada ustadznya, itu macannya kagak ada. Jadi setan berani apa saja masuk, tukang judi masuk, ngadu ayam masuk, apa saja masuk, nggak berwibawa kampung itu, betul nggak? Nggak ada cahayanya, nggak ada rahmat. Iya. Kenapa? Karena nggak ada azan. Karena nggak ada azan, setan gampang. Karena dalam satu keterangan, apabila dikumandangkan azan, itu setan berbalik dan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Itu setan itu. Makanya kan kalau orang kesurupan disuruh azanin kan ya? Iya. Musir jin, bisa itu azan itu. Jadi azan itu macam-macam. Ada azan untuk kasih tahu waktu sholat. Bisa juga azan itu karena bayi lahir, disunatkan juga ya kan? Ya, diazankan sebelah kanan, dikomatkan sebelah, yaitu namanya liwiladatul sobi. Kemudian juga bisa linuzulil mator, wasidatil neri, karena hujan besar, lebat, badai, disunatkan azan. Jadi azan itu macam-macam, ya kan ya? Bisa juga karena menurunkan nuzulul mayit, lalahan itu, menurunkan jenazah, ya kan? Itu menurut Ibnu Hajar Al-Khaitami, ya, tapi bukan Ibnu Hajar Al-Khaitami anak saya, bukan. Seorang ulama besar, ahli fikih. Ya, sekolahnya mau hadisin beda lagi. Nah, ini apabila jenazah diturunkan ke liang lahat, kemudian berbarengan azan di kuburan dengan azan di musola, di masjid, maka jenazah ini akan diampuni dosa-dosanya. Ya kan? Itu kalau nggak salah dulu Pak Harto itu waktu dikuburkan pas banget azan di kuburannya, emang sengaja dibarengin mungkin, Allah, itu berbarengan dengan suara azan di masjid sekitarnya. Itu karena menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu, Masya Allah ya. Itu jadi nggak sembarangan tuh azan itu, ya. Kok orang udah mati diazanin, nah gitu kan ya. Ya jadi itu mengingatkan ada manfaatnya. Atau lil musafir, lil safar, perjalanan jauh, misalnya pergi haji, umroh, atau mau pergi kemana begitu kan. Itu juga boleh disunatkan, diazankan itu ya. Jadi berangkat tidak mau berangkat. Iya, itu. Jadi azan ini banyak sekali manfaatnya. Tapi di sini yang kita bicarakan adalah azan yang ada kaitannya dengan salat. Ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Idza hadaratis shalah, apabila telah datang waktu salat, fal yu'azzin lakum ahadukum. Itu kata Nabi. Maka azanlah buat kalian semua salah seorang dari kalian. Jadi kalau udah masuk waktu salat, Nabi itu memerintahkan salah orang dari kalian azanlah. Gitu kan? Azanlah. Itu azan itu muazzin Rasulullah ada dua. Yang paling terkenal itu adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah itu Ibnu Ummi Maktum yang buta itu tukang azannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang muazzin ini nanti punya derajat yang sangat tinggi di akhirat. Lehernya panjang. Ya, lehernya panjang dan dia bisa juga nanti kalau di akhirat dia itu akan meninggal dunia, dia akan diringankan dari azab kubur. Pahalanya banyak sekali, ada yang pahalanya sama dengan syahid. Nah, itu asalkan dia azannya ikhlas. Itu. Ikhlas karena Allah. Iya, jadi azan itu ada yang nanya, "Mang, kan di situ harus ikhlas Pak Ustadz." Iya, emang harus ikhlas. Itu semata-mata karena Allah. Jadi bagaimana kalau ada muazin dibayar? Digaji, ya nggak apa-apa, kalau jangan minta kok. Yang nggak boleh itu kalau transaksi. Khotib dikasih infak, kan dia punya keluarga, kan dia pakai transport, pakai ongkos, dikasih boleh nggak? Boleh, orang kagak minta, yang nggak boleh transaksi. Dakwah dikasih amplop 5 juta, boleh nggak? Ya boleh. Jangan 5 juta, 10 juta juga boleh. Iya. Karena itu ilmu mahal. Dia dulu waktu mondoknya puluhan tahun sampai gudigan. Sampai kurus kering, betul nggak ya? Iya. Tapi asal jangan transaksi, itu namanya dagang, itu namanya calo kalau transaksi.
Begitu, paham ya? Iya, pakai DP itu nggak boleh. Itu. Jadi begitu Bang Jai ya. Jadi kalau misalnya kalau dikasih infak itu namanya kebijaksanaan, gitu kan ya. Jadi azan ini sangat penting ya, harus ada ya. Jika karena dan hukumnya fardu kifayah. Dia mengatakan fardu kifayah. Ya, jadi kewajiban kelompok. Jadi kalau nggak ada yang azan dosa semua sekampung. Kalau sampai ada orang nggak tahu waktu sholat itu, betul nggak ya? Betul. Nah itu kalau di dalam sholat fardu ya. Tapi kalau dalam sholat sunnah, nggak usah azan, nggak usah qomat. Mau sholat dua, Allah Akbar, Allah Akbar. Waduh, ustadznya siapa nih? Ustadznya Syekh Muhammad Google kali. Iya, nggak usah. Sholat jenazah, kagak usah. Ya, jadi yang begitu itu nggak usah, nggak usah azan ya. Qomat pun tidak. Biasanya as-sholatu jami'an rahimakumullah. Kan cukup begitu ya, nggak sholat jenazah kan ya? Di mana pernah dengar ada sholat jenazah pakai azan, pakai qomat? Nggak ada kan? Kecuali sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu pengganti zuhur. Nah, itu ada azan, ada Sebaiknya, abdolnya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang azan dia, yang qomat dia. Abdolnya. Ya kayak Jumat itu kan, Bilalnya dia, azan pertama, azan kedua ya. Kemudian qomat juga itu benar. Dan bahkan tempat azan dan tempat qomat sebaiknya di tempat yang sama. Nah itu sampai begitu diatur itu. Luar biasa ya. Ya, dan yang azan itu suaranya kudu yang bagus, fase dan merdu. Tapi jangan LP Sukaisi. Nah, jangan Lesti. Waduh. Bisa penuh tuh masjid, ya. Bukan sholat, nonton. Karena ada yang katakan suara perempuan itu makanya perempuan tidak boleh, tidak disunatkan azan dan iqomah kecuali sir. Tapi kalau perempuan, seluruh perempuan sholat di satu tempat itu boleh azan. Tapi kalau azannya itu sir, fa'in azanat linisa sirron lam yukroh. Tapi kalau perempuan itu azan untuk sholat sir itu nggak apa-apa. Ya itu siran itu nggak apa-apa. Lam yukroh. Apalagi kalau jahron azannya keras terbuka itu hukumnya hurima. Ya itu diharamkan dalam betul mu'in begitu. Ya. Jadi kalau azannya sir sekedar di sekitar dia saja terdengar oleh kaum perempuan juga itu enggak apa-apa. Nah, tapi ada yang mengatakan juga cukup iqomah saja. Jadi dalam fikih itu memang banyak sekali pendapat-pendapatnya. Oke, cukup ya? Nah, tadi siapa? Pak Muslim ya? Pak Haji Latif. Cukup Haji Latif? Ya, ntar kalau kurang di luar forum. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban dari pertanyaan Pak Haji Latif. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Silakan penanya ketiga. Siapa penanya ketiga? Dari ibu-ibu, ya. Silakan. Enggak perwakilan Ibu Nahrawi. Ibu Nahrawi. Kan suara perempuan aurat. Kalau ajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, saya mau Pak Kiai ya, saya mau bertanya. Dalam sholat itu ada ab'ad. Itu maksudnya apa ya Pak Kiai? Tolong penceramahannya. Terima kasih. Ya, maksudnya sunnah ab'ad mungkin. Sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Itu di dalam fikih itu, dalam sholat ada yang rukun, ada yang sunnah, ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Itu kalau dalam ilmu fikih ya. Nah biasanya meninggalkan atarku sunnah ab'ad ini itu disunatkan menurut Imam Syafi'i ya, itu diganti dengan sujud sahwi. Sholatnya tetap sah. Misalnya sunnah ab'ad itu meninggalkan kunut subuh, ya kan? Meninggalkan tasahud awal. Kata tasahud akhir enggak sah, harus diulang karena rukun. Tasahud awal kan hukumnya sunnah, ya kan? Ya.
Sunnah abad. Tasawuf awal ngerti tasawuf awal. Tahiyat itu hukumnya sunnah abad. Kalau tahiyat akhir rukun. Iya wajib. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi harus diganti juga dengan dengan Sholat lagi. iya, diulang lagi berarti sholatnya. Itu yang rakaat itu maksudnya. Nah ini, jadi kalau meninggalkan sunnah abad seperti tahiyat awal dan kunut subuh itu dalam versi Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya ya di Mesir, dia mengatakan itu sebaiknya diganti, tapi dia wajib ya, sebaiknya diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa. Jadi sujudnya 2 kali sajdatain, 2 kali Bang Jai. 2 kali, yaitu li sujudi qoblat salam, kalau ingatnya sebelum salam ya. Nah, itu sebaiknya begitu. Tapi kalau udah salam baru ingat, ya nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya qoblat salam, sebelum salam yang pertama. Dan dengan niat, jadi waktu kita mau sujud, niat dalam hati. Karena ini kan ibadah. Niat bahwa kita mau sujud sahwi. Nah kemudian kita sujudlah. Bacaannya subhana. Coba subhana. Ya apaan itu mah Bang? Itu mah sujud syukur, sujud tilawah. Sujud sahun itu artinya lupa, sujud karena lupa. Ini ceritanya tidak baca kunut, tidak baca tasyahud akhir. Jadi nggak usah diulang sholatnya, cukup saja untuk menyempurnakannya sebelum salam, setelah baca innaka hamidun majid, sebelum salam kita sujud lagi. Bukan sekali sujudnya, 2. Kayak sholat, ya sujud, niat dalam hati, subhana man layanamu wala yashu. Subhana man layanamu wala subhana man layanamu wala. Ya, bangun lagi, kemudian sujud, baca lagi subhana man layanamu wala yas, baru assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Nah, gitu caranya. Paham ya? Itu. Nah ini tapi ada yang berpendapat yang lain, ya tidak perlu, apalagi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali kan kunut subuh itu tidak dipakai, ya kan ya. Itu. Tapi seperti kayak di Mekah, di Madinah itu tidak ada kunut subuh. Ya kita kan di sana tamu ya, ikuti saja ya. Itu etika ulama-ulama dulu begitu. Ya ikuti saja. Tapi kadang-kadang berdirinya agak lama itu, kalau mau baca juga masih keburu sebetulnya ya. Karena di sana itu mazhab resminya Imam Hambali, jadi nggak pakai kunut. Fatihah pun bukan dari Bismillah dalam Fatihah bukan termasuk surat Al-Fatihah, makanya baca Fatihahnya sir. Di sana itu kalau sholat jahar bukan nggak baca. Jadi karena dia bukan bagian dari Fatihah, maka baca Bismillahnya sir. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baca. Kalau nggak baca kita nggak sah Imam Syafi'i. Baca. Iya, sudah sono pinggir kali. Gitu, ya. Paham ya? Tapi kalau Fatihah yang kelupaan nggak bisa diganti dengan sujud, nggak cukup. Harus diulang. Harus diulang lagi, kembali lagi, tambah lagi 1 rakaat yang tadi nggak baca Fatihah. Batal. La sholata illa bi Fatihil kitab. Tidak sah sholatnya kecuali membaca Fatihah. Paham ya? Kecuali masbuk dijamin oleh imam. Paham? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai yang telah menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari Pak Haji Latif ya. Oh ibu, dari ibu tadi. Mohon maaf. Iya, karena ini kita bingkai acaranya ngopi sama Kiai, tapi dari tadi nggak ada yang ngopi. Kita ngopi dulu ya, ngopi biar nggak tegang, ngopi dulu. Ada anggur merah ini nggak ada. Keluarin aja sambil dimakan. Acaranya memang begitu. Benar, Jadi, oke, untuk kita langsung saja kepada penanya yang keempat ya, Dari ibu-ibu atau bapak-bapak penanya keempatnya? Yang keempat siapa? Ini Pak, dari Ibu Ade. saya. Ya.
Nggak apa-apa sambil jalan. Oke. Jamlah, jamlah. Ayo Pak. Nanti yang kelamaan diedit aja. Ya diedit ntar, potong. Iya. Aji yang bang. Siap. Oke, langsung saja kepada penanya yang keempat dari ibu-ibu ya. Bu Ade, silakan. Ibu Umi. Bu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya Pak Ustadz, gimana status sholat saya jika imamnya bacaan Fatihahnya tidak fasih atau rusak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pangkat ya. Jadi begini, Fatihah itu hukumnya kan rukun, ya kan? Rukunnya rukun apa tadi? Rukun kauli. Iya. Jadi harus diucapkan dengan benar, dengan fasih. Nah, itu namanya qori. Ya kalau bacanya bagus namanya qori. Kalau yang tidak fasih namanya ummi. Itu. Nah ini karena dia ini wajib Fatihah dan imam itu bacaannya harus bagus. Karena imam itu adalah menanggung bacaan makmum. Bagaimana dia menanggung bacaan makmum kalau dia sendiri rusak? Ya toh? Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW ngasih solusi dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umul qaumu, sendaknya mengimamkan satu kaum itu yang pertama itu yang harus dipilih adalah aqra'uhum kitabillah. Ya. Yaitu orang yang paling bagus bacaan. Jadi yang orang yang paling bagus bacaan. Aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling bagus, paling fasih bacaan, paling cakep bacaannya di kampung itu. Tuh, ya kan? Karena kalau dia bacaannya bagus, fasih, enak nggak kira-kira? Udah bacaannya bagus, qiraatnya bagus, suaranya merdu, betul nggak ya? Rasanya nyaman itu kalau punya kita jadi makmum di belakang itu. Masya Allah ya. Wa in kanu bil qiraati sawaan, andaikan mereka itu dalam bacaannya sama-sama bagus. Nah, yang mana nih? Ya kan? Ada dua orang, ini bagus, ini bagus. Yang mana kira-kira? Nah, di sini dilihat fa'alamuhum bisunnah. Tadi kan orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Orang yang paling bagus, paling paham di dalam ilmu hadis, sunnah. Bagus, tapi dia lebih alim di dalam masalah sunnah. Ya, maka dia yang maju sebaiknya. Kalau mau diurut ya, gitu. Wa in kanu sawaan, ya, pisuna sawaan, andaikan dia sama pinternya di dalam masalah sunnah, ya hadis, ya, maka aqdamuhum hijrotan. Siapa yang paling lebih dulu hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah? Nah, yang lebih dulu hijrah dia maju. Harus menghormati itu yang lebih dulu hijrah. Kan hijrah itu bertahap, ada yang gelombang pertama, kedua, dan seterusnya kan ya. Ada yang belakangan. Yang mantepan berangkat duluan kan gitu pada saat itu. Kemudian kalau misalnya aqdamuhum hijratan, ngapain kanu pil hijrati sawaan? Nah, hijrahnya juga bareng. Gimana tuh? Hijrahnya bareng. Nah, ya. Maka aqdamuhum silman, yang paling dulu masuk Islam. Berarti kalau paling dulu masuk Islam ya Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sering menggantikan Rasulullah ini ya. Dia laki-laki yang paling pertama masuk Islam, beliau perempuan yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah ya, dari kaum anak muda yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu sampai seperti itu. Kesimpulannya ya, yang jelas yang paling bagus bacaan Fatihahnya, bacaan Qur'annya. Ya. Di sini kan kita kan nggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Mungkin hijrah di sini maksudnya siapa yang paling dulu insaf ke masjid berjamaah. Iya ya, paling dulu sadar gitu kan, keislamannya yang lebih dulu lebih bagus, nah itu mungkin bisa gitu. Tapi oke lah, yang penting bacaannya bagus dan juga
Kalau sama-sama ada tua dan muda nih, tua bagus, muda bagus, beri yang tuaan. Tapi ini tua tapi Fatihahnya kurang bagus. Iya, nggak sempurna, rusak. Yang muda nggak apa-apa. Kalau bacaannya yang muda lah maju. Jadi tetap standarnya itu bacaan. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan bacaan imam menanggung bacaan makmum yang di belakang. Itu. Jadi kalau misalnya imam bacaan yang Fatihahnya bagus, surahnya bagus, kalau surah mah sunnah ya. Fatihah penting ya. Bagus. Jika ada makmum di belakang ada Fatihahnya yang karena baru belajar belum bagus, itu sah-sah saja. Ya kan? Nah, itu begitu. Itu di dalam masalah tapi di sini menurut hukmul berimam kepada yang umi yang Fatihahnya tidak fasih, Imam Syafi'i punya dua pendapat ya. Yang pertama itu latasihu sholatuhu fi sholatil jahr. Kalau sholatnya sholat jahar nggak sah itu. Sholat maghrib jahar kan. Sholat maghrib imamnya keras kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dia baca enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan rusak akidah juga. Kalau tanpa tasdid itu artinya beda. Hanya pada engkau lah aku menyembah matahari. Nauzubillah ya. Jadi rusak bacaannya, rusak maknanya. Itu. Paham ya? Atau juga yang paling sering diucapkan siratal ladzina an'amta, alif ain, tapi dibaca ain dua-duanya. An'amta. Ini enggak boleh jadi imam. An'amta, alif. An'amta yang telah memberi, an'ama asalnya memberi nikmat. An'amta yang telah kau beri nikmat ya Allah alaihim atas mereka. Jadi kalau an'amta apa artinya itu? Itu kan merusak Al-Quran. Nggak boleh jadi imam. Atau baca Fatihahnya itu udah nggak boleh itu. Harusnya alhamdulillah, kan itu lamnya lam komari harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi makanya orang-orang dulu itu yang pertama kali diajarin Fatihah. Surat pertama kan pembuka. Itu karena itu rukun dalam sholat, harus benar. Kalau nggak benar wajib ngaji, biar udah tua juga tetap wajib ngaji, belajar lagi itu. Paham ya? Itu kalau dalam sholat jahar Imam Syafi'i nggak sah. Lagi orang kalau sholat jahar kan rata-rata nggak berani imam kalau nggak biasa kedengeran bacaannya. Nah, tapi kalau dalam sholat sir menurut Imam Syafi'i itu sah. Ya, itu sah ya. Latasihu latasihu sholatuhu fi sholatis sir. Atasihu sholatuhu fi sholatis sir. Sah sholatnya kalau dia sholat di dalam sholat sir. Nah itu sholat sir itu sholat apa? Zuhur dan tapi ini kalaunya kalau qadim ya, waktu masih di Irak. Gitu. Tapi ada yang berpendapat itu secara mutlak boleh-boleh saja. Ya, sah-sah saja itu. Ini pendapatnya Imam Muzni ya, Al-Imam Al-Muzni itu membolehkan. Tapi dalam Imam Syafi'i tidak sah. Lebih-lebih sholat jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Imamnya harus bagus, bacaannya harus bagus. Paham ya? Jadi hati-hati memilih Jadi imam itu yang bukan hanya yang bagus orang situ mukim. Dan yang kedua orang yang disenangi oleh jamaah. Jadi imam yang tidak disenangi oleh jamaah itu hukumnya makruh. Yang tidak disukai, dibenci, jangan jadi imam. Paham ya? Nah, jadi jangan pengen jadi imam, jangan sembarangan, itu tanggung jawabnya berat kalau kita belum sanggup. Jadi harus bagus bacaannya dan harus disenangi oleh jamaah. Ya, akhlaknya bagus gitu. Itu sampai seperti itu. Paham ya? Ada sebuah ungkapan iza taghayyarul lafzu taghayyarul makna. Apabila lafaznya berubah, maknanya berubah. Itu bahayanya dalam baca Al-Qur'an itu. Contohnya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Tapi kalau tasdidnya dibuang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya kami menyembah matahari, beribadah, dan kepada Engkau lah kami
minta tolong kepada matahari. Wah, Masya Allah, na'udzubillah min. Oh, itu. Pakai kayak walat kan harusnya disentak ya. Kadang-kadang ada yang sedang dengar walad. Jadi agak panjang itu walat enggak langsung. Ya, walad dolin. Walat Gitu. ini kadang dipanjangin walad itu. Walad ada tasdid. Kalau ada tasdid ditahan ya, disentak ya. Walad dolin gitu. Ya. Paham ya? Paham. Gitu. Jadi kalau memang dia itu bacaannya bagus ya, ya itu dialah yang paling berhak untuk menjadi imam itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban dari pertanyaan Ibu Ade, dan Ibu Ade sudah jelas ya tadi atas jawabannya, insyaallah. Dan jamaah semua lampunya ditambah. dan insyaallah jamaah semua yang hadir di sini memahami ya semua dari jawaban tadi. Oke, sudah pertanyaan yang keempat, dan sekarang penanya yang kelima ya, penanya yang kelima sambil tetap santai karena ini temanya ngopi santai ya. Jangan terlalu tegang biar ilmunya bisa masuk. Dilanjut kepada penanya yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Kiai, saya kan sering sholat berjamaah, sholat 5 waktu di rumah sendirian. Jadi bagaimana caranya sholat saya yang di rumah sendiri itu bisa dapat pahala berjamaah? Ada nggak kira-kira caranya? Kenapa emang sholatnya di rumah laki-laki? Ya malas mungkin sering di rumah. Kalau hujan gitu kan besar gitu. Ayung, gampang ada hujan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan begitu. Dulu waktu ngelancong apel hujan belenteran datang. Banjir pun dihadap. Pakai perahu. Begini ya. Itu kan sholat berjamaah pertama kali disyariatkannya itu waktu hijrah. Jadi di Mekah itu 13 tahun Nabi berdakwah nggak ada sholat terbuka, berjamaah terbuka. Wah, nggak bisa, sholat masih ngumpet-ngumpet. Ya, Mesir. Kenapa? Karena pada saat itu kota Mekah masih dikuasai, dirajai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Dedek, dan Abu. Umat Islam belum punya kekuatan politik, belum kekuatan ekonomi, militer, nggak ada. Semua dikuasai oleh kafir Quraisy. Nah, setelah hijrah, Nabi Muhammad itu hijrah sampai beberapa hari, karena dulu kan Mekah Madinah itu kan cukup jauh ya. Karena itu antara Banten dengan Jawa Tengah gitu kan, antar provinsi kalau sekarang kan, provinsi Mekah dan Madinah ya, itu dipimpin oleh seorang gubernur. Relatif jauh, itu jalan tol saja dari Mekah ke Madinah bisa 7-8 jam. Gitu, bayangkan kalau zaman itu ya, cuma naik onta, bayangkan itu. Rasulullah itu pun dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy ya, sampai Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur ya kan, terus melanjutkan perjalanan. Ketika mendarat di perbatasan Mekah Madinah di kota Kuba, namanya Kampung Kuba, didirikanlah masjid. Itulah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah dengan tangannya sendiri, dibantu oleh sahabat Muhajirin dan Ansor. Itu pun di situ di Kuba itu kan banyak kebun korma ya, karena saya udah beberapa belas kali ke sana umroh ya. Itu Masya Allah ada kebun korma yang luar biasa. Jadi ditebang-tebangin buat batangnya, bukan dari beton, batang korma. Daun kormanya dibuat. Tapi sekarang kalau Anda lihat itu Masjid Kuba dibangun sebagai sejarah, luar biasa, permanennya indahnya luar biasa. Ya, di sebelahnya itu kebun korma. Nah, dibangunlah apa adanya itu masjid. Pertama kali masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu ya, bukan Masjid Madinah, Madinah yang kedua. Yaitu yang di kota Madinah itu masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah dan sahabat. Kalau masjid yang tertua yang pertama itu Mekah, yang kedua itu Masjid Aqsa di Palestina. Nah, itu setelah dibangun
Rasulullah disitulah mempersatukan antara sahabat muhajirin dan muhajirin itu artinya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, pendatang. Ini kan pendatang semua nih muhajirin. Kalau saya Ansor, saya orang asil sini. Ini Ansor. Ya. Iya. Iya, jadi muhajirin tuh kudu sopan dikit sama Ansor. Iya. 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 Kudu. Dan Nabi itu membangun persaudaraan yang luar biasa antara muhajirin dan jadi kita nggak boleh ribut nih ya. Ansor jangan sombong dengan keansorannya, muhajirin pendatang jangan sombong dengan nggak boleh. Ya kita bersatu lah. Kita satu bendera, itu hamba Allah, kaum muslimin. Itu bagus kan ya? Uhuwah Islamiyah gitu. Jangan Sundanya buang dulu, Jawanya buang dulu. Ya jangan fanatik suku, nggak boleh ya. Nah, kita semuanya ini saudara ahul muslim ya. Gitu. Disitulah Rasulullah mengajak kaum muhajirin dan ansar membangun sholat jamaah pertama kali di situ. Jadi pertama kali sholat jamaah disyariatkannya itu di situ. Di Masjid Quba. Iya, bukannya di Masjid An-Nabawi Madinah, bukan. Masjid Quba. Dari situ Nabi baru menuju Yasrib, kota Madinah yang dulunya namanya Yasrib. Di situ Nabi membangun masjid, tanah wakaf dari anak yatim itu yang sekarang Masya Allah. Itu kalau sholat di masjid sekali di puncak. Saya sholat tarawih di sana tuh 3 malam di Madinah itu di Masjid Rasulullah. Mungkin malam, mungkin sejuk. Nikmat, sepi. Di sana kan nggak ada orang tawaf ya. Luar biasa. Kayaknya khusyuknya luar biasa. Mungkin malam, mungkin asik, sejuknya luar biasa. Ada karena setiap tiang itu ada AC-nya ya. Sama kayak masjid di sini, setiap tiang ada AC apa nyamuk. Iya, luar biasa Masjid Madinah. Makanya semuanya harus berusaha pengen ke sana ya. Tanya yang udah pada ke sana itu. Luar biasa. Masya Allah ya. Sholat tarawih di sana tuh ya kira-kira selesainya 11:30 lah. 11:30 atau jam 12 itu. Kalau di sini sholat tarawih satu malam satu juz jam 12 baru selesai. Ya sudah tinggal Bilal doang sama imam. Iya. Bur semuanya pulang nonton sinetron ya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi ingat itu Pak, tadi siapa nanya? Pak Jedin bahwa sholat berjamaah itu perbandingan 20 derajat Pak. 27 derajat. Dalam satu rakaat asal lain itu 25 derajat. Ada yang 27 derajat. 20 derajat. Tapi yang lebih populer 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bisa ba'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu keutamaannya dengan sholat sendirian 1 berbanding 27. Pilih mana Pak? 27. Ya, 1000 sama 27.000. Pilih mana Pak? 27.000. Berarti mata duitan. Ini bagi kalau di rumah sama berjamaah, suami imam, istri anak jadi anak-anak. Iya, tapi kan nggak dapat pahala itikaf, nggak dapat pahala berangkat ke masjid. Beda 27-nya. Yang 27-nya dapat ada payung. Iya, buat baju kuntet. Anak-anaknya dapat pahalanya ya. Nah, suaminya pergi ke masjid, iya. Harusnya dia jadi imam di rumahnya. Iya. Karena dia mau dapat pahala itu berarti. Iya, ntar dikasih tahu solusinya. Iya. Jadi itu 27 derajat itu bagi laki-laki di masjid. Tapi 27 derajatnya perempuan di rumah. Karena sholat sunnah abdolnya di rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sholat 5 waktu abdolnya di masjid terdekat bagi laki-laki. Kalau perempuan sholat 5 waktu abdolnya di rumah. Paham? Nah gitu. Tapi walaupun begitu, kata Rasulullah, kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Boleh. Nah, menurut Imam Syafi'i, perempuan boleh sholat di masjid karena Nabi juga bilang kalau ada perempuan mau sholat di masjid, maka istrinya nggak boleh melarang, izinkan aja. Ya suaminya, selama dapat izin dari suami. Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali. 2, tidak bersolek. Masa sholat ke masjid pakai bibir merah begini? Nggak boleh. Itu mah kalau di tempat tidur. Paham ya? Iya, depan suami mah harus dandan yang cantik. Itu Rasulullah mendidik, berdandanlah di rumah secantik mungkin buat suami. Kalau keluar jangan. Pakai parfum pun nggak boleh perempuan tuh, kalau keluar pakai parfum keluar sampai menyengat, nggak boleh, itu haram. Tapi kalau laki-laki sangat dianjurkan, laki-laki ke masjid pakai parfum, dandan yang bagus, ya artinya pakai pakaian terbaik itu dianjurkan. Kalau perempuan nggak boleh bersolek, apalagi yang masih muda.
Nah, dan yang ketiga, boleh perempuan ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Benar nggak? Jalannya gemulai, ngomongnya rayu-merayu, ngapain ke masjid? Nah, di rumah aja. Karena 27 rakaatnya kan 27 derajatnya di rumah perempuan mah. Nah, kalau laki-laki 27 derajatnya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah dulu, terus besok pakai rok aja, mukna. Kerak lu. Iya. Pakai kain sarung. Emang begitu, apa? Jadi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, lirojul tapi ya, lirijal bagi laki-laki, rijal al-baligin, laki-laki yang sudah balik. Kalau anak laki-laki enggak. Kadang-kadang anak laki cuma berisik doang. Datang ke masjid sembahyang kagak, orang sembahyang cuma aja lari-larian. Maunya seblak tuh bapaknya ada jangan anaknya. Al-mukimin dan orang yang mukim. Tuh. Kalau pendatang musafir kan enggak disunatkan diwajibkan sholat berjamaah ya. Hukumnya fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Malah kadang-kadang sunnah muakkadah. Fardu kifayah itu artinya arti enggak? Kalau di masjid sampai enggak ada yang berjamaah tuh masjid bagus 2 lantai enggak ada yang berjamaah, dosa sekampung itu. Kayak orang meninggal juga ya. Iya. Kalau enggak ada yang azan ya dosa itu. Untuk apa itu ya? Kecuali lupa ya. Listrik mati, ya udah. Naik aja ke pohon mangga tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu enggak pakai speaker. Emang azan mah disunahkannya begitu ya, makanya ada menara disunahkan di tempat ketinggi. Emang Bilal dulu pakai speaker? Agak sekarang belagu banget. Wah, listrik mati gogah azan. Tetap azan. Naik menara. Iya, tetap azan. Iya. Ada genset. Ini masjid ada, musola ada, kagak sholat berjamaah. Dosa sekampung sekitar masjid itu. Kalau nggak ada sampai yang berjamaah, kan fardu kifayah. Artinya harus ada yang berjamaah tuh di masjid untuk syiar, betul nggak ya? Kan tujuan daripada sholat berjamaah itu adalah syiar, yaitu ya jaharu syiaruha bimahali iqamatiha. Ini sebagai untuk syiarnya itu sholat berjamaah di kampung di mana itu ditegak sholat berjamaah. Menurut Al-Imam An-Nawawi. Paham ya? Lah kalau di rumah semua nggak ada syiar agama. Tenggelam tuh agama, betul ya? Yang ramai di rumah apa? Sinetron Indosiar. Iya, itu yang wanita selalu tersakiti hatinya. Nggak ada senangnya. Ya sekali-kali kan boleh Ustaz nonton sinetron. Ngurusin santri mulu pusing kepala. Bisa uban cepet tumbuh. Tapi bagi perempuan, ya kan sholat berjamaah itu hanya mubah. Ya, paling di masjid gitu kan. Itu hukumnya mubah gitu. Tapi ada solusi tadi pertanyaan siapa tadi? Ibu Ade ya? Ibu Ade? Ibu Narawi nanya tadi. Bagaimana supaya dapat jamaah kan ya? Itu ada namanya sholat i'adah, ngulang. Nah, Pak Narawi kan sholat di musola atau di masjid berjamaah. Udah pulang duluan. Begitu selesai doa, udah jangan pakai ngobrol lagi. Biarin Bang Jaja mah rumahnya jauh cuma di Bulak Inung. Iya, ini kan rumahnya. Udah pulang duluan, sholat lagi. Tadi kan sholat sendirian, sholat lagi berjamaah jadi imam jadi makmum. Itu berarti ente telah bersedekah sama istri. Boleh. Niatnya juga sama. Iya, berjamaah. Istri nunggu dulu gitu, nunggu. Enggak apa-apa dia sholat kan ulang lagi. Nah, itu pernah terjadi zaman Rasulullah. Itu ada seorang sahabat ketinggalan, begitu dia masuk masjid udah bubar sholat berjamaah. Terus ada orang datang sendirian mau sholat. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah? Ayo, sholat berjamaah, temenin itu sholat berjamaah. Disuruh sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu kan cukup satu imam satu makmum, udah cukup. Tapi semakin banyak semakin bagus. Itu boleh. Kita yang udah sholat berjamaah, sholat lagi nemenin orang yang ketinggalan. Itu berarti telah bersedekah, dapat 2 pahala sholat. Hebat nggak? Itu menjadi sedekah duit orang gablek. Ya. Ya udah itu sedekah itu gitu ya sedekah. Gampang kalau ilmunya betul nggak? Itu namanya i'adah menjai, ngulang. Boleh. Paham ya? Jadi niatnya Kay? Niat apa? Solinya? Ya sama. Kan ulang. Ya sama aja, sholat biasa.
Sore asar, ini maghrib. Iya. Bisa. Ya, mau ditambah i'adatan boleh gitu. I'adatan lah itu ngulang. I'adat itu kan artinya ngulang. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi itu sebenarnya istri itu boleh sholat di masjid selama diizinkan oleh suami. Itu untuk Imam Syafi'i ya. Yang kedua, tidak bersolek, dandan, habis kayak mau pergi ke mall. Ya, karena itu bisa menimbulkan fitnah gitu kan itu. Paham ya?